warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nawiru qulubul mu'min bizikrillah liyasdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabi wa imamul mursyidin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak para badal, bapak-bapak para pengurus yayasan, bapak-bapak para pengurus perguruan, singkatnya kepada bapak-bapak ibu-ibu, para jemaah perguruan Thariqat Naksabandi yang mengikuti zikir jahar online pada malam Rabu yang berbahagia ini. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Amin. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta izinnya pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul bermuhajah, tempat yang kita beri nama Halqah Garden PTHN. Nama ini hanya muncul begitu saja ketika ada jamaah nanya, Bapak Guru ini gimana? Ada di Halqah. Halqah apa nih? Muncullah nama Halqah Garden PTHN. Jadi kita tidak pernah ada perencanaan sebelum-sebelumnya, tapi mungkin satu rezeki dari tempat ini sehingga bisa ditempatkan untuk zikir. Semoga tempat ini jadi berkah dan diberi rahmat. Salam dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Moga-moga kita juga bisa mengikuti, mentaati beliau secara zahir dan batin, dan semoga juga kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, terus saja ketika menyebut beliau kita tidak kuat ya. Yang kita rasakan bahwa ya sebagaimana atau sepuh dulu dalam perjuangan awal-awal ilmu ini dibuka, ya, sangat ya, begitu fenomena ya, begitu banyak ujian dan tantangan sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi itu banyak hikmah dari kejadian-kejadian itu. Ya, contoh saja misalnya
seandainya Nabi dikasih tenang, aman, nyaman di Mekah, tidak diubar-ubar, mungkin Nabi tidak akan hijrah ke Madinah. Dan Madinah pun tidak akan ada sepi ya. Tapi itulah hikmahnya. Dan itu adalah bagian daripada cara Allah sebenarnya untuk kita harus keluar dari Mekah untuk syiar. Dan begitu juga sebenarnya proses di dalam ya untuk syiar di dalam wadah perguruan ini melalui proses yang panjang sekali sejak terbentuknya sebuah organisasi perguruan dan juga yayasan. Saya teringat saya pada beliau dulu ada sebagian jemaah, sebagian saya tidak mau ada ini namanya yayasan. Wah, ya, menganggap bahwa yayasan ini adalah urusannya dunia. Jadi perguruan tidak mau ternodai oleh soal-soal itu. Tapi hal tersebut sangat kekeh sekali ya, harus ada. Maka terbentuklah namanya Yayasan Tarekat Naksabandia. Tapi hanya sekedar nama ya. Tetapi alhamdulillah efek sekedar nama itu aja sudah luar biasa ya. Tahun 1994 kalau salah. Tapi nama Yayasan Tarekat Naksabandia ini terlalu berat untuk dibawa di majelis umum misalnya. Dan tidak semua mereka terima kalau itu tarekoh. Dianggap tarekoh ini kan banyak yang dianggap nyeleneh ya, atau tidak menjalankan syariat. Itu jadi dasarnya. Sehingga nama tarekoh Yayasan Tarekat Naksabandia kemudian digantikan dengan Yayasan Darul Ismuhad. Ini kalau kita ceritakan cukup panjang sekali, tetapi alhamdulillah ya dengan tergantinya nama atau yayasan yang sekarang ini Yayasan Darul Ismuhad Abu Syamad. Sungguh nama yang luar biasa, lengkap sekali, sempurna sekali. Nama pendiri Tarekat Naksabandia ini jadi melekat pada nama yayasan tersebut. Sehingga sampai dikatakan bahwa antara yayasan dan perguruan ini sangat fenomena, kan tidak pernah ketemu itu ketika ada satu pertemuan atau satu rapat dan sebagainya, sehingga memunculkan berbagai macam pemahaman atau pendapat. Tapi kemudian muncullah bahasa yang sangat sederhana ya dari lisan pengurus yang sekarang ini, bahwa perguruan dan yayasan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga beliau mengibaratkan yayasan itu adalah zahirnya daripada Bapak Guru dan perguruan itu adalah batinnya. Nah, sederhana sekali, luar biasa. Ini tidak ketemu bahasa ini dari sebelum. Dan inilah membuat sinkron bahwa jamaah tidak merasa terpisah antara yayasan dengan perguruan. Seiring dengan waktu, alhamdulillah ya kita kemana-mana ya mengunjungi jamaah dari beberapa tempat ya sangat-sangat berterima kasih dan sangat luar biasa mengakui lah daripada kepengurusan sekarang ini. Jadi mereka bercerita dari pengurus-pengurus yang ada di Kalpa, di tempat-tempat yang jauh ini memang adalah rawan di situ ya. Nah, jadi kalau tidak bagus secara penataan ini kan jadi suatu hal yang sulit sekali untuk bisa disatukan. Pun sampai saat ini masih ada ya beberapa kepengurusan tetapi itu tidak seberapa sebagai
begitu kuat lah untuk apa namanya untuk mereka ya untuk mencegah atau untuk bermanuver kalau bahasa politiknya. Nah, tapi alhamdulillah dengan kesabaran, dengan ketekunan dan kegiatan, alhamdulillah semua ini jadi sangat nyaman dan aman. Secara pribadi bahwa dengan adanya yayasan ini kita tenang bahwa ketika nanti disoal terhadap perguruan ini tentang mengenai masalah izin perguruan ini ada tak? Kita beberapa kali didatangi oleh aparat ya, ke jamaah dari ketemu saya pribadi itu ditanyakan perkara yayasan ini. Tapi begitu kita keluarkan izin ini, kita nggak tahu bahwa itu ya sudah mati gitu ya. itu soalnya. Nah, itu kita nggak nyaman kita sebetulnya yayasan mati kan. Itulah artinya bahwa tapi tidak kelihatan waktu seandainya mereka protes, mereka soal kita soal itu yang luar biasa kan. Tapi alhamdulillah sangat-sangat terjaga. Dan soal inilah yang menjadi ketenangan ya, ketika kita kemana-mana ya berdakwah. Setidaknya ada rujukan. Kalau ibarat sekarang ada hujan, ada satu kekuatan dalil yang kita pakai untuk memperkuat daripada wadah perguruan kita melalui adanya yayasan Darul Islam. Dan ini luar biasa. Jadi kalau kita secara secara pribadi ya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua kepengurusan, wabil khusus kepada Ami Ketum dan Pak Sekjen. Ini perjuangan yang ekstra sebenarnya ya. Nah sehingga muncullah satu pemikiran untuk kedepannya seperti apa perguruan dan bagaimana pola dakwah kita supaya dakwah ini nyaman di tatanan kalangan dari bawah menengah, bahkan kita ini mau di kalangan para Imam Mahdi. Nah, itulah sering kali bahas. Mereka memahami Imam Mahdi itu dikira Pak Mahdi yang akan datang atau turun yang akan melawan Dajjal atau yang tidak sebenarnya. Kita memahami itu sederhana. Imam Mahdi adalah para imam yang mendapatkan hidayah Allah. Ini yang akan memberi satu suasana. Nah, ya. Suasana ini akan terlihat nanti, kamu bisa lihat ketika 2027 ini suasana berbeda, ya. Jadi secara lebih di kota-kota lainnya, ya. Sementara ini di mana-mana terjadi kegaduhan, ya, terjadi sebuah terjadi bangku hantam, ya tidak ada persoalan ya, begitu luar biasa, bahkan yang saling hina-menghina, caci maki yang berlebihan sampai dah sebut hewan ya, sampai sebegitulah suasana di sebuah pemerintah dan negara di mana saja bersama. Tapi insya Allah di 2027 inilah makanya ini sebagai tonggak, sebagai awal daripada satu syurah atau syiar kita untuk ke yang lain-lainnya ya. Karena kita sudah mulai tercium, mulai orang sudah mau bertanya mendekat ya terhadap satu keistimewaan ya, sesuatu hal yang sangat tidak ada yang membedakan ya, tidak bisa disamakan yaitu dengan yang lain yang luar biasa. Karena dalam pembelajaran di perguruan ini sangat komprehensif, sangat betul-betul mendapat kajiannya dari sisi syariatnya, torikatnya, hakikat lebih-lebih ma'rifat. Dapat semuanya, itu persoalannya.
Jadi di kalangan awam saja bisa memahami, bisa terima. Ya, lebih-lebih di kalangan orang intelektual, ya, lebih mudah ya sebenarnya. Karena ini sesuatu hal yang nyata, bukan hayalan, bukan cita-cita dalam bentuk apa istilahnya sejarah atau perjalanan saja, tapi dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kita menjalankan perintah. Ini sangat nyata ya, sangat real dan dapat kita rasakan sangat menjadi satu pembeda ya antara hak yang hak sesungguhnya dengan yang batil yang kita katakan adalah sesuatu yang bukan dari Allah. Jadi kalau dipahami dengan satu pemahaman tatanan syariat saja mereka terima, apalagi yang lebih orang belajar pernah belajar thoriqoh misalnya, ya semakin tambah mudah, tambah gampang ya menerima. Terlebih-lebih dan punya spiritual misalnya yang terkait terhadap spiritual kerohanian ini memang sangat fenomena, tidak gampang bisa menemukan persamaan persepsi di dalam sebuah perjalanan spiritual. Karena mereka melangkah bukan dari tataran seperti kita, topi ini kita sangat apa namanya tertata sekali ya. Sebagaimana perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Dalam arti proses itu dari step by step, dari langit ke langit kan gitu, tidak langsung ke Sidratul Muntaha. Kan dalam spiritual ini jarang ada proses seperti itu, dia langsung aja sebenarnya. Nah inilah kesulitan untuk bisa bertemu ya pemahaman itu. Maka seringkali orang ketika dijelaskan di tataran tapi ini malah dianggap biasa, belum katanya kan. Memang kita ini kan harus dari situ mengawalinya, tidak boleh kita harus kita bahas dan tidak pada makom mereka atau tempat mereka. Ya begitu juga sesungguhnya bahwa yang kita pernah alami dari beberapa orang di itu pun juga bukan jamaah menanyakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bayangkan enggak? Ini luar jamaah yang menanyakan, yang ditanyakan atau perkara yang sering menjadi fenomena, menjadi kontra di situ. Yang susah untuk dijabarkan ya tentang antara kholik dan makhluk adalah wahid, itu yang bahasa mereka dan bagaimana menjelaskan itu. Tapi alhamdulillah kita jelaskan dengan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa dalil sehingga mereka sangat terima sekali. Luar biasa. Itu jadi bahwa di ilmu ini sangat menantangnya, sangat memberi satu harapan, itu jawaban terhadap mereka sebagai pencari sebenarnya ya. Terlebih-terlebih mereka yang ada pengalaman spiritualnya lebih mudah. Sehingga jamaah kita yang seperti yang disampaikan oleh tadi bahwa adalah penting sebuah pembuktian itu. La ya arifu syai' hatta tadrija. Tak mungkin kita mengetahui sesuatu hanya sebatas keyakinan tanpa kita merasakan apa yang kita yakini. Nah, itu. Jadi kalau kita yakin bahwa itu gula itu manis, cuma kita ngerasa, nah, jadi itu bilang ikan di kita. Nah, kita harus coba. Oh ternyata dia. Nah, itulah satu contoh. Nah, begitu juga dalam ilmu ini betul-betul kita harus rasakan satu suasana kenikmatan yang tidak ada bandingannya ketika sudah sampai ke titik ya spiritual kita sudah ada di situ pada wilayah rasa, pada wilayah yang Allah rahasiakan, dan itu menjadi kehidupan kita selanjutnya setelah kehidupan ini. Itu sesungguhnya. Jadi singkat saja bahwa pada pertemuan di halqa ini sebegitu syarat sebenarnya apa namanya yang acara ini tadi
tersampaikan oleh ketua yayasan, kemudian juga oleh pembina. Nah, artinya bahwa pentingnya ada satu kesatuan, kekompakan di dalam kita, apa yang menjadi visi misi kita. Terlebih kita supaya membuktikan apa yang tersirat dengan yang tersurat. Jadi kita berbeda, ini terbalik. Ya, jadi kalau orang belajar ilmu ini kan dari yang tersurat dulu baru sampai kepada yang tersirat. Tetapi beliau ini yang tersirat dulu dia temukan baru kepada yang tersuratnya. Dan semoga tersurat dan tersirat ini menjadi sesuatu kenyataan nantinya sebagaimana Allah ya, yang kita harapkan dengan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaat dan juga Allah merahmati dan meridhoi, dan khusus Allah mengabulkan nabiaran seluruh nasihat tijan serta alim kemudahan-kemudahan dalam semua urusan. Mungkin demikian kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi